بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita langsungkan barakallahu fikum wa qabla dhalik. Kum ya man hadha Abdul Aziz, ana Abdul Aziz. Kum ya Abdul Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia untuk apa ya Abdul Aziz? والدليل على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أحسن. عندك تفضل. Ada berapa macam ibadah? Ada berapa macam ibadah atau bentuk ibadah? Kif? Izhar indak ya izhar. Kum. Ada berapa bentuk atau macam ibadah? Naam. Izhar ma indahul jawab. Syukrin. Aina syukrin? Naam. Wallahu a'lam. Saifullah indak ya Saifullah. Kita garap yang dari Muna. Mau berangkat pulang ini semuanya? Syukrin? Siap jadi dai enggak di sana? Saif? Naam, hat. Aina Arlan? Aina hu? Arlan, aina Arlan? Idris indak? Naam. Ibadah ada dua macam, lahiriah dan batiniyah. Taib. Definisi ibadah, ma hiyal ibadatu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah. Cepat saling lengkapi. Kum ya Umar, indak ya Umar. Aina qalan suatuk ya Umar? Fil ghurfah. Subhanallah. Qul. Al-zahirati wal-batina. Kum ya Ahmad. Naam. Coba datangkan saya 6 atau 5 contoh ibadah batiniyah. Al-khasyah, al-hub, al-khawfu, al-raja'u,
Ar-raghbah, Ar-rahbah, Al-khusyu', Al-ikhlasu, As-sabru, Wat-tawakkul. Naam. Aina Abu Salman? Naam. Coba sebutkan arkanul ibadah, rukun ibadah. Mana yang dari Muna belum berdiri? Siapa? Aba Mus'ab, kum. Arkanul ibadah ya Aba Mus'ab. Ada 2 hal. Hawa syurut al-ibadah. Arkanul ibadah 3 hal. Al-mahabbah, cinta. Kif? Ar-raja'u, berharap. Al-khawfu, kalau semuanya, kalau seseorang beribadah dengan landasan khauf, rasa takut saja, ini ibadahnya kaum mada. Semuanya. Umar. Kaif? Khawarij. Kalau beribadah hanya berdasarkan mahabbah. Sufi. Kalau beribadah hanya berdasarkan ar-raja. Surah Murji'ah Santum. Naam. Ma hiya syurut al-ibadah? Ada 2 hal. Al-ikhlas, ad-dalil. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa tsani ittiba' al-mutabah wad-dalil. Ad-dalil al-mutaba'ah. Surah Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Khairun insyaallah. Kalau seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya izhar, disebut apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut kolan suahnya di kaki ditaruh, taruh dua-duanya. Lah ini apa namanya, ya izhar? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut dengan Idris. Syukrin. Zalim. Berarti kezaliman yang paling besar, ya Aba Salman. Perbuatan syirik itu kaitannya dengan kezaliman, kesyirikan itu mada? Apa kaitannya kesyirikan itu dengan kezaliman? Kenapa syirik itu dikatakan zalim? Ahmad. Meletakkan ibadah bukan kepada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, hak Allah diberikan kepada hak selain Allah Azza wa Jalla, kepada selain Allah.
maka ini disebut dengan zalim dan kezaliman yang paling besar. Ada berapa macam zalim? Semuanya, Ada 3 hal. Apa? Darah. Ada berapa macam kezaliman, macam zalim? Ada 3, darah. Terus? Naam. Umar. Pertama, berbuat zalim kepada Allah. Kedua, berbuat zalim kepada sesama manusia. Ketiga, berbuat zalim terhadap diri sendiri. Berbuat zalim kepada Allah sudah disebutkan, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Kezaliman kepada sesama, ia tidak keluar dari 3 hal tadi yang disebutkan. 1, kata hukum izhar terkait dengan darah, mengeluarkan darah saudaranya semuslim, sebagaimanapun kecil dan sedikitnya, adalah sebuah kezaliman. Kedua, terkait dengan harta, dia mengambil atau menipu atau yang semisalnya. Barakallahu fi. Ketiga, kehormatan, dia menuduh, dia mencela, dia merendahkan, menghinakan, menggibahi. Semuanya terkait dengan kezaliman, barakallahu fikum, kepada sesama manusia. Khairun insyaallah. Kezaliman terakhir, kezaliman terhadap diri sendiri. Bagaimana bentuknya? Berbuat zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana bentuknya? Bagaimana? Berdusta terhadap diri sendiri. Bagaimana bentuk berdusta terhadap diri sendiri? Melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Dia melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, berarti tidak ada orang yang tahu. Iya kan? Jadi semua bentuk dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah berbuat zalim kepada Allah dan berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Na'am, khairun insyaallah. Tafaddalu, barakallahu fikum. Baik, kita langsungkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Allah azza wa jalla, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ Dzalika jazaa'ul muhsinin. Surat Az-Zumar ayat 32 sampai 34. Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapa lagi
yang paling berbuat zalim dari orang yang berdusta atas Allah Azza wa Jalla dan mendustakan as-sidq ay kebenaran idja'ahu di saat kebenaran itu datang kepadanya. Alaysa fi jahannama, bukankah di jahannam itu maswal lil kafirin, tempat kembalinya orang-orang kafir. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang telah datang dengan kebenaran dan dia membenarkannya. Datang kebenaran barakallahu fikum dan dia membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, buat mereka apa yang mereka maukan dan inginkan di sisi Rabb mereka, disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat dia mampu di dunia ini mengukir diri menjadi orang yang bertakwa, lalu keluar dari dunia bermodal dan berbekal takwa, buat mereka apa yang mereka maukan, yang mereka inginkan, yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, demikian itulah ganjaran, imbalan, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Qala rahimahullah, yaqulu ta'ala muhadziran wa mukhbiran annahu la azlama wa ashadda zulman mimman kadzaba 'ala Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka memperingatkan dan sekaligus memberitakan bahwa tidak ada perbuatan yang paling zalim dan yang paling keras tingkat kezalimannya mimman kadzaba 'ala Allah, dari orang-orang yang berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia melakukan kedustaan sebagai kezaliman yang paling dahsyat, yang paling mengerikan dan yang paling menakutkan. Imma binisbatihi ila ma la yaliqu bijalalik, bisa jadi atau kemungkinan dia mengaitkan kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang tidak sesuai dengan kemahaagungannya, tidak sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Termasuk dari apa yang Allah sebutkan ketika menjelaskan orang-orang kafir kepada Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak menghormati dan memuliakan Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Bagaimana Allah mengungkapkan celaannya orang-orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu pelit. Ya, yadu maghlulah, kedua tangan Allah Azza wa Jalla terbelenggu. Maksudnya dalam bahasa mereka bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah pelit. Allah membalas atau membantah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla menjawab celaan dan cercaan mereka. Barakallahu fikum. Su'udzan mereka kepada Allah Azza wa Jalla sungguh amat sangat tinggi.
Mereka tuding dan tuduh Allah memiliki anak. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putranya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa putranya Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan madza? Nur. Terus anak putrinya. Nah, banatullah. Kaum musyrikin mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Dicela Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Atau bid'a'in nubuwah, atau mengaku kenabian. Barakallahu fikum. Maka siapapun yang mengaku kenabian setelah wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai penutup, mereka adalah azlamul ibad. Orang yang paling zalim barakallahu fikum. Karena kenabian itu adalah pilihan Allah. Orang-orang sufi kehidupannya sehari-hari seperti itu, kemudian mengaku diri sebagai nabi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Awil ikhbar bi anna Allah Ta'ala qala kadza au akhbara bi kadza wa huwa kadhib. Atau memberitakan bahwa Allah telah mengucapkan demikian tapi dia dusta. Atau Allah Azza wa Jalla telah mengkhabarkan demikian tetapi dia berdusta. Maka ini barakallahu fikum termasuk di dalam kezaliman yang sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, melalui ilmu at-tauhid, melalui ilmu tauhid kita dididik untuk kemudian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Betapa sering kita sadar atau tidak sadar, terkadang muncul barakallahu fikum suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, termasuk dari bentuk suudzon kepada Allah, kalau seseorang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia tinggalkan, lalu Allah tidak akan gantikan dengan yang lebih baik setelah dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ini termasuk dari suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, kan sering orang barakallahu fikum ketika ingin meninggalkan sesuatu yang haram, berbagai pikiran-pikiran muncul. Wah, bagaimana nanti? Seperti yang barakallahu fikum dilakukan oleh kaum Nasara, terutama pendeta-pendeta mereka dalam dialog bersama Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum. Sampai kemudian kesimpulan bahwa dia tahu agama Islam itu benar. Tapi ketika kenapa Anda tidak mau masuk ke dalamnya? Jawabannya, saya tidak punya kesiapan untuk meminta-minta di pasar-pasar. Ya, berkeliling untuk meminta-minta di pasar-pasar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Termasuk orang yang suudzon kepada Allah,
ketika dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, lalu menganggap tidak diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ini termasuk dalam bab su'udzan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, pintu untuk kita menyalahkan Allah itu, pintu kejahatan yang mengarah menyalahkan Allah Azza wa Jalla terlalu banyak. Karena setan memuluskan, melicinkan langkah orang untuk sampai berkesimpulan su'udzan kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, misalkan barakallahu fikum, di saat seseorang diambil anaknya, diambil bapaknya, lalu kemudian barakallahu fikum melakukan niyahah, memukul pipi, menunjukkan ketidakridhaan terhadap ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini sesungguhnya kejahatan di dalam agama. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak akan memutuskan sekecil apapun perjalanan hidup hambanya kecuali di atas keadilannya dan di atas kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di hadapan ujian-ujian yang lain. Terkadang kita diuji dengan ini, kita siap. Diuji dengan itu, kita siap. Diuji dengan itu. Ketika diuji dengan sesuatu barakallahu fikum, muncul mungkin di saat itu imannya kurang, barakallahu fikum, ibadahnya goyang, sehingga gugur. Di dalam ujian itu tidak punya kekuatan, rahimani wa rahimakumullah. Sampai muncul kemudian barakallahu fikum su'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah Azza wa Jalla tidak adil, sampai kemudian putus asa di dalam hidup. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Kita langsungkan qala rahimahullah, fahadha dakhilun fi qawlihi ta'ala wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini semua masuk di dalam firman Allah Azza wa Jalla, kalian mengucapkan tentang Allah Azza wa Jalla apa yang kalian tidak ketahui. In kana jahilan, kalau dia bodoh. Wa illa fahuwa asna wa asna. Kalau dia berbicara tentang Allah Azza wa Jalla dalam kondisi dia berilmu, dusta, asna wa asna, lebih keji dan lebih kotor. Wa kadzdzaba bisidqi idh ja'ahu, ay ma azlama mimman ja'ahu al-haq al-mu'ayyid bil bayyinat, al-mu'ayyad bil bayyinat fakadzabahu. Kata beliau, betapa zalim seseorang yang datang kepadanya kebenaran yang diperkuat dengan al-bayyinat, dalil-dalil, fakadzabahu, lalu dia dustakan kebenaran itu. Dia tidak mau menerimanya, tidak mau barakallahu fikum mengamalkannya. Fatakdzibuhu zulmun adzibum minhu, maka dia mendustakan kebenaran itu merupakan kezaliman yang sangat besar muncul dari dirinya sendiri. Siapa saja, ya ma'azlama, betapa zalimnya seseorang, yaitu orang yang datang kepadanya al-haq, yang diperkuat dengan bayyinat, hujah-hujah, bukti-bukti, lalu dia mendustakannya. Ya, maka sikap mendustakan kebenaran itu adalah kezaliman yang sangat besar muncul darinya. Kenapa? Li'annahu raddal haqqa ba'dama tabayyana lahu. Karena dia termasuk orang yang menolak kebenaran
setelah kemudian jelas dan terang di hadapannya. Barakallahu fikum. Fa in kana jami'an bainal kadhibi 'ala Allah wat taqdibi bis-sidq kana zulman 'ala zulmin. Kalau terhimpun antara berdusta kepada Allah dan mendustakan kebenaran, maka kezaliman di atas kezaliman. Barakallahu fi. Maka oleh karena itu di hadapan kebenaran kita harus bebas dan lepas dari perilaku orang-orang ahlul kitab. Bagaimana perilaku ahlul kitab di dalam barakallahu fikum menghadapi kebenaran? Ya. Pertama, mereka mencampur adukan antara al-haq dan juga al-batil, dicampur adukan. Ini akhlak barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang kedua termasuk min ahlak ahlil kitab adalah kitman. Menyembunyikan kebenaran itu. Pokoknya sudah bagaimana dirapikan kebenaran itu, disembunyikan. Barakallahu fikum. Ini akhlak dari ahlul kitab yang Allah Azza wa Jalla mengecam di dalam Al-Quranul Karim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian menyembunyikan kebenaran. Wala jangan kalian mencampur adukan kebenaran. Dan kalian menyembunyikan kebenaran itu setelah kalian mengetahuinya. Jadi tidak boleh. Barakallahu fikum. Siapapun dia, maka dia wajib untuk menampakkan kebenaran itu. Dan tidak boleh baginya untuk menutupinya. Barakallahu fiik. Dan juga tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya. Karena ini merupakan akhlaknya orang-orang Yahudi dan barakallahu fikum Nasara rahimani wa rahimakumullah, menyembunyikan kebenaran, mencampur adukan kebenaran itu dengan kebatilan rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi barakallahu fikum, kita harus bebas dan lepas. Kenapa sekarang pertanyaannya? Mereka menyembunyikan kebenaran karena enggak mau memang. Kenapa mereka mencampur adukan? Karena di sana ada kepentingan-kepentingan. Barakallahu fi. Mereka menyembunyikan kebenaran karena kalau sampai dinampakkan kedok borok-boroknya akan nampak di hadapan al-haq. Berat baginya untuk kemudian mau kembali kepada al-haq. Ya, ditolak kebenaran itu dengan ditutupi dan disembunyikan. Barakallahu fikum. Langkah menolak kebenaran itu adalah talbis, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Jadi bukan langkah seorang sunni salafi. Maka dia berupaya barakallahu fikum mencari petunjuk dari Allah Azza wa Jal agar Allah memperlihatkan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Dan kebatilan itu murni diperlihatkan sebagai sebuah kebatilan. Barakallahu fi. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah, maka termasuk dalam kezaliman di saat datang kebenaran lalu dia menolak rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah dijelaskan kebenaran itu bil bayyinat. Kebenaran itu dengan hujjah. Barakallahu fi. Sehingga kalau ada orang yang memberitahukan kepada anda dan orang ini adalah menjadi rujukan anda, menjadi barakallahu fikum panutan di dalam agama, karena dia adalah warasatul anbiya, ini al-haq, ini hujahnya, maka wajib bagi engkau untuk menerima al-haq itu. Ini salah, ini tidak punya hujah dan dalil, wajib bagi engkau untuk meninggalkannya. Barakallahu fi. Ya.
Ini kalau al-haq itu atau kebenaran itu datang dari siapapun juga. Walaupun mungkin datang kebenaran itu dari orang yang berbuat zalim kepada engkau. Orang yang sudah menghabisi kehormatan engkau. Kalau dia datang membawa kebenaran, ya, maka wajib bagi engkau untuk menerimanya. Barakallahu fiik. Sebagaimana dia wajib untuk kemudian menerima kebenaran itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, alaysa fi jahannam matwa lil kafirin yahsulu bihal istifa'u minhum wa akhadha haqqallah min kulli zalimin wa kafirin. Alaysa fi jahannam matwa lil kafirin. Bukankah di neraka jahannam itu adalah tempat, barakallahu fikum, tinggalnya orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebagai natijah akhir nilai, barakallahu fikum. Dan Allah Azza wa Jalla mengambil haknya dari setiap orang yang berbuat zalim wa kafir dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sebagaimana yang telah kita bahas di dalam manhaj, barakallahu fikum, terkait dengan al-qisas, maka akan ada hukuman yang paling dahsyat dan mengerikan di saat kemudian Allah membalas orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya, barakallahu fikum. Walamma ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته ذكر الصادق المصدق وثوابه فقال والذي جاء بالصدق في قوله وعمله فدخل في ذلك الأنبياء ومن مقامهم mimman saddaqa fima qalahu an khabarillahi wa ahkami wa fima fa'alahu min khisalis sidq. Di saat Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang yang berdusta dan yang mendustakan dan kejahatan para pendusta dan hukumannya, Allah Azza wa Jalla menyebut orang yang jujur dan bersikap jujur, berikut pahala terhadap dia yang jujur tersebut. Faqala walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang-orang yang datang dengan sifat kejujuran dalam ucapannya, dalam amalannya, maka masuk di dalamnya adalah barisan para nabi dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, orang yang membenarkan apa yang diucapkan dari berita-berita Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fima fa'alahu min khisalis sidq, dan apa yang dikerjakan dari sifat-sifat kejujuran. Wa saddaqa bihi ay bis-sidqi li'annahu qad yaji'ul insan bis-sidq walakin la yusaddiqu bih. Allahu akbar. Wa saddaqa bihi, ada orang, kata beliau, terkadang seseorang datang membawa kebenaran tapi dia tidak membenarkan, ya, kebenaran itu sendiri. Kenapa? Dia bawa, ya, bisa babistikbarihi, karena kesombongan yang ada pada dirinya. Dia bawa, ini hak ini. Tetapi dia tidak mau, barakallahu fikum, membenarkan, mengamalkan kebenaran itu. Bisa babistikbarihi, karena kesombongan yang ada pada dirinya. Au ihtiqarihi liman qalahu wa atabih. Ya. Atau kata beliau,
dia meremehkan, merendahkan kebenaran itu dikarenakan orang yang membawanya. Orang yang membawanya itu lebih rendah dari dirinya. Orang yang membawanya itu mungkin taraf ilmunya di bawah dia. Gengsi untuk mau menerima kebenaran itu, barakallahu fikum. Ya, maka bisa terjadi pada diri manusia. Datang kebenaran, dia tidak mau membenarkannya. Atau dia membawa kebenaran, barakallahu fikum, dia tidak membenarkan apa yang dibawanya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, disebabkan karena kesombongan yang ada pada dirinya, atau meremehkan dan mengentengkan orang yang membawa kebenaran itu, fala budda fil madhi minas sidqi wat tasdiq, maka harus ada di dalam keterpujian itu sifat jujur menerima kebenaran, wat tasdiq, dan mengamalkan kebenaran itu sendiri. Fasaddaqahu yadullu ala ilmihi wa adlihi. Dia membenarkan dan mengamalkan kebenaran itu menunjukkan atas, barakallahu fikum, ilmunya dan keadilannya. Wa tasdiquhu yadullu ala tawadhu'ihi wa adam istikbarihi. Membenarkan kebenaran itu menunjukkan ilmu dan keadilan dia. Mengamalkan kebenaran itu menunjukkan ketawaduan, barakallahu fikum, yang ada pada dirinya, dan tidak ada jiwa kesombongan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ucapan beliau, barakallahu fikum. Kebenaran itu datang, ya, yadullu ala ilmi wa adli. Dia datang sampai kepadanya kebenaran, dia terima kebenaran itu. Maka ini adalah menunjukkan ilmu dan sifat adil yang ada pada dirinya. Wa tasdiq, lalu dia mengamalkan, membuktikan, mewujudkan, mengaplikasikan kebenaran itu, barakallahu fikum, pelong dada menerimanya. Maka ini adalah bentuk ketawaduan dia, dan tidak ada sifat sombong, barakallahu fikum, pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah. Ulaika ay alladhi wuffiqu lil jam'i bainal amrayn. Orang-orang yang telah diberikan taufik untuk menghimpun dua perkara itu. Benar, ya, dia terima dengan lapang dada dan dia melaksanakan konsekuensinya. Kebenaran itu, barakallahu fikum, orang yang diberikan taufik menghimpun kedua hal ini, humul muttaqun. Merekalah yang digelari orang-orang yang bertakwa. Nasir bin Nasir, Abu Sauda. Baik. Nah, humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Fa inna jami'a khisali taqwa tarji'u ila sidqi bil haqqi wat tasdiqi bihi. Antum perhatikan baik-baik kalimat ini, barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwa semua sifat-sifat takwa itu kembali kepada as-sidqi bil haqq. Perhatikan baik-baik dan pegang erat-erat kalimat ini. Sesungguhnya semua sifat-sifat ketakwaan itu kembali kepada satu, as-sidq bil haqq. Menerima, barakallahu fikum, kebenaran itu bukan cuma na'am.
tetapi wattasdiqi bihi, yaitu mengamalkan, membuktikan di dalam amaliyah. Barakallahu fikum. Ini khisal, semua sifat-sifat ketakwaan itu, ini dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan ada orang yang mengetahui, anak tahu itu benar, tapi afail, perbuatan-perbuatan dia menyelisihi apa yang diakui, berarti belum. Anda belum menghimpun. Maka di saat seseorang ingin menghimpun sifat-sifat at-taqwa, dua hal ini harus ada pada dirinya. Pertama, membenarkan kebenaran itu, lalu kemudian dia tunduk dan patuh terhadap kebenaran itu. Barakallahu fikum. Dia nampakkan dari lisannya, dia nampakkan dari perilaku dan akhlaknya, dari mauqif sikap-sikapnya. Ini khisalut taqwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim minats thawabi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Buat mereka, kata Allah Azza wa Jalla, yang telah menghimpun dua perkara ini lalu kemudian keluar menjadi barisan al-muttaqin, mereka memperoleh apa saja yang mereka inginkan dari nikmat-nikmat yang mata tidak pernah melihatnya. Ya, subhanallah. Wanita surga yang kalau minum kelihatan airnya mengalir ke dalam. Ada enggak di dunia ini yang seperti itu? Aba Syifa? Ada. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Pohon buahnya di bawah, batangnya di atas. Pohon apa itu ya Fauzi? Singkong. Subhanallah. Jadi akar-akarnya di atas, barakallahu fikum, buahnya di bawah. Ya, kata Fauzi, singkong. Khairun insyaallah. Tayyib, barakallahu fikum. Mala ainun ru'at, apa yang tidak pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar. Di mana tempatnya? Ya. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas dalam benak setiap manusia. Pokoknya sudah benar-benar menggiurkan nikmat yang ada di dalam surga. Nah, yang barakallahu fikum terpanggil ya adalah orang-orang yang benar-benar di dunia ini mewujudkan dalam hidupnya al-haq, kebenaran itu. Itu orang yang benar-benar terpanggil untuk meraih nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di dalam benak. Berarti kan ujian besar. Oh iya, untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang tadi disebutkan, coba apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Hujibati al-jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak dimaukan dan tidak diinginkan. Ya, orang kan kepingin orang baik itu ya antang, tenang, beribadah kepada Allah, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mencerca, tidak ada yang ngomeli, tidak ada. Oh, tidak bisa. Anda melakukan amalan-amalan kehidupan di dalam surga, ya Anda harus siap
untuk kemudian menghadapi ujian dan cobaan yang ada padanya. Sesuatu yang engkau tidak pernah inginkan. Ya, makari, sesuatu yang dibenci, barakallahu fikum. Dalam kondisi adu asyiknya ngorok, tiba-tiba Allahu Akbar, azan pertama. Ya, jam berapa Abu Musa? Jam 4 ya. Mana beliau? Tidur. Jam 4, ya terkadang barakallahu fikum lewat sedikit. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Dibangunkan dalam keadaan asyik. Sehingga dari masjid sudah bangun nyandar. Di mana saja tempat bisa nyandar langsung bablas. Barakallahu fikum. Memang berat. Sesuatu yang tidak disukai, ngomel, terkadang naik tendangan. Ya, terkadang muncul keluar kata-kata, wajahnya enggak sedap dilihat. Dibangunkan untuk melaksanakan salat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Sementara yang mengelilingi neraka itu sesuatu yang menggiurkan. Asyik. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamata al-afiyah. Fakullu man ta'allaqat bihi iradatuhum wa masyiatuhum min asnafil ladzati wal mushtahayat fa innahu hasilun lahum mu'addun muhayya'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka setiap apa saja kemauan dan kehendak mereka tergantung ingin, Allah akan datangkan apa saja yang kau maukan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu. Anda minta khamar, didatangkan khamar yang terbaik, yang terlezat. Antum mau minta apa? Mungkin dulu di atas dunia, ya, tidak pernah melakukan hal itu, barakallahu fikum, disiapkan kelak di akhirat. Apa saja yang keinginan itu terlintas dan kemauan dari semua jenis-jenis kelezatan dan keinginan-keinginan yang menggiurkan, semuanya itu pasti akan mereka dapatkan, mu'ad, dipersiapkan, lengkap, barakallahu fikum. Nah, terkadang ini sering sembunyi ya. Ketika kita belajar ilmu agama, ketika kita duduk, ya beribadah kepada ingin istiqomah, ini yang terkadang seringnya bablas, lupa. Tidak teringat, barakallahu fikum, ya. Tidak diingat, tidak ada di dalam benak azabnya Allah, murkanya Allah, enggak ada sama sekali. Yang ada adalah asyik, ma'syuq, yang tidak ada yang lihat, barakallahu fikum. Kemudian Allah menutup, dzalika jazaa'ul muhsinin alladzina ya'buduna Allah ka'annahum yarawnahu fa illam yakunu yarawnahu fa innahu yarahum al-muhsinin ila ibadillah. Demikianlah ganjaran bagi orang-orang al-muhsinin, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihatnya, dan bila mereka tidak melihat Allah, mereka yakini Allah melihat mereka. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, ila ibadillah, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, kita berharap, kita belajar pada hari ini, kita berupaya untuk memperbaiki dan membenahi diri kita sendiri. Setelah itu kita berupaya untuk membenahi orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ikhwan. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum terbatas anak ikhwan, tidak mungkinlah ya barakallahu fikum bisa berdakwah sebagaimana Santi. Oh, jangan demikian. Apa yang engkau lakukan di tengah masyarakat muslimin, mulai dari ibadahnya, penampilannya, tutur katanya, semuanya itu adalah lapangan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, sopir, ya Andi, barakallahu fiik. Ya,
terkadang wala sholat ya Allah. Kan banyak ya Pak. Pak Heri, banyak sopir yang nggak sholat ya. Iya, kita tampil berdakwah kepada mereka, melaksanakan sholat, barakallahu fikum. Ya, semuanya ini adalah berdakwah, walaupun tidak dengan kata-kata, tetapi kita dengan perbuatan juga lapangan dakwah. Artinya kita telah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan tentu bagi abna'i tullabul ilm yang akan balik liburan ke rumah orang tuanya, ya jadilah yang terbaik buat diri sendiri dan jadi pula yang terbaik buat orang lain. Terbaik buat orang lain, engkau menyebabkan datangnya sanjungan dan pujian dari orang. Dipuji karena kesolehan engkau, dipuji karena adab, berarti itu adalah kebaikan buat orang lain. Maka manfaatkan waktu liburan, barakallahu fikum. Jangan sampai ketika keluar atau pulang ke rumah bebas, aku bebas, ya, terus semua sudah HP, barakallahu fikum, ya, kemudian Android, berbagai macam melanglang buana ke seluruh dunia lewat internet. Jangan barakallahu fikum, ya, harus benar-benar sayang terhadap diri kalian. Kita berharap di masa-masa ini benar-benar berberkah perjalanan hidup, barakallahu fikum. Antum ada manfaatnya meninggalkan orang tua, dibiayai oleh kedua orang tua. Jangan sampai, waduh, kalau Syukrin pulang ke sini Ustaz, tidak tahu kenal rumah. Terus rumahnya di mana? Rumahnya cuma malam aja Pak Ustaz. Misalkan, na'udzubillah, mana Syukrin? Na'udzubillah, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Tetap dijaga semuanya. Manfaatkan, jadi yang terbaik. Sekarang ini, barakallahu fikum, saya ingatkan kepada abna'i, umat sangat-sangat membutuhkan figur. Ya, orang-orang yang benar-benar konsekuen di atas al-haq, kebenaran. Tahu dia punya dai-dai di tengah masyarakat, tapi dia bisa mengenali dan bisa mengukur kadar mereka, kadar kemampuan mereka. Maka dia butuh, atau mereka butuh kepada dai yang benar-benar konsekuen, barakallahu fikum, memegang prinsip agama. Tapi perlu diingat, tadi sudah kita singgung di depan, sebesar apapun dan setulus apapun usaha engkau untuk menebar dakwah melalui kata-kata kepada kedua orang tua, perilaku dan akhlak kepada kedua orang tua, akan tetap mendapatkan ujian dan cobaan. Jadikan itu semua sebagai cemeti untuk terus berbuat, karena memang sunnatullah, tidak ada orang yang berniat baik walaupun sejengkal, melainkan setan akan berusaha untuk menghadapinya dengan 2 jengkal lagi. Anda maju lagi, dia lebih jauh lagi maju, untuk kemudian menggagalkan engkau dari kebaikan. Dan ketahuilah ya abna'i, tidak ada kebaikan kecuali bersama ilmu agama. Tidak ada kebaikan kecuali, barakallahu fikum, bersama ilmu agama. Dimanapun di sana ada markas Ahlus Sunnati wal Jamaah, disitulah kebaikan. Seminim apapun mungkin tingkat ustadznya, atau mungkin ma'hadnya, ya dari pagar, selama itu adalah ma'had Ahlus Sunnati wal Jamaah, padanya khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Maka di saat antum balik, barakallahu fikum, ke kampung, di sana ada ustadz yang ngajar, tetap hadir ke majelisnya, barakallahu fikum, bergabung bersama ikhwan-ikhwan kita yang berfikir tentang dakwah dimanapun berada. Wallahu ta'ala alam bissawab, wallahu ta'ala alam bissawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu, barakallahu fikum, subhanakallah.